Oke teman-teman, kembali lagi di channel Vismart. Kali ini kita akan bahas tentang bab silogisme. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video pembahasan awalnya ya, dasar dari silogisme, silahkan bisa klik di deskripsi. Nah, untuk teman-teman yang belajar untuk CPNS maupun UTBK, ini sama saja ya, ataupun tes-tes lain seperti BUMN ya, ataupun LPDP. Nah, ini sama semua, jadi semuanya ada bab silogisme atau logika matematika. Nah, oke, jadi langsung saja kita bahas ke contoh soal nomor 1. Jika seorang karyawan berhasil melampaui target penjualan kuartalan, maka perusahaan akan mendanai seluruh biaya sertifikasi profesional mereka. Nah, langsung saja teman-teman kita notasikan ke dalam variabel ya. Nah, sesudah jika itu pasti variabelnya adalah P ya teman-teman ya. Antara jika dan maka adalah variabel P seperti itu. Nah, sebenarnya boleh variabel lain, boleh dari variabel A itu juga boleh ya teman-teman ya. Namun di sini umumnya memakai variabel P seperti itu. Nah, sesudah maka di sini itu adalah variabel Q. Nah, sampai titik di sini berarti variabel Oke. Nah, selanjutnya sudahnya titik, ini umumnya adalah premis kedua, ya. Pada evaluasi esok hari, manajemen memastikan bahwa performa kerja Rian bulan ini maksimal sehingga membuatnya melampaui target kuartalan. Nah, kita cek di sini apakah ada yang sama dari premis sebelumnya. Ya, kalau kita cek di sini ada kalimat melampaui target kuartalan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini sama dengan yang variabel P ya. Jadi melampaui target penjualan kuartalan. Sehingga ini sama-sama variabel P ya. Dan di sini ada subjeknya. Subjeknya yaitu Rian ya. Sehingga subjek ini akan muncul di kesimpulan nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, langsung saja kita notasikan ke dalam notasi logika matematika. Nah, premis pertama P1. P1 ini premis pertama ya. Nah, jadi premis pertamanya adalah jika P, maka Q. Nah, premis kedua bentuknya adalah P. Nah, sehingga ini dapat kita tarik kesimpulan. Ini adalah namanya modus ponens. Oke, jadi modus ponens itu syaratnya adalah yang si penyebabnya itu sama, ya. Ingat, untuk implikasi, jika P maka Q, yang depan itu disebut sebagai sebab, nah yang belakang itu disebut sebagai akibat. Nah, jadi jika maka, namanya jika maka berarti sebab akibat, seperti itu ya. Nah, berarti di sini P-nya sama, si penyebabnya sama, sehingga kesimpulannya adalah akibatnya, yaitu Q, seperti itu ya. Oke, jika teman-teman mungkin belum menonton ya video sebelumnya, nah di sini kita punya Vismart triknya untuk menghafalkan aturan penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Nah, untuk aturannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada 3 aturan penarikan kesimpulan. Yang pertama modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, cara menghafalkannya bisa menggunakan Vismart trik. Nah, jadi untuk yang modus ponens, itu yang depannya sama, yang ininya sama teman-teman ya. Tidak boleh beda. Jadi ini P berarti juga harus P, seperti itu. Nah, kalau yang modus tollens itu yang belakangnya sama, namun salah satunya harus negasi. Nah, ini nih yang belakang nih si akibatnya ya. Berarti di sini harus sama-sama Q, namun salah satunya harus ada negasi. Sehingga kesimpulannya adalah negasi dari si penyebabnya. Seperti itu. Nah, untuk silogisme itu gampang sekali ya. Tinggal kita lihat diagonalnya itu harus sama. Berarti kalau di sini Q, berarti yang sebelahnya juga harus Q. Diagonal yang miring ini ya harus sama ya. Tidak boleh diagonal yang seperti ini, itu tidak boleh ya. Oke, lanjut ke soalnya. Oke, karena di sini kesimpulannya adalah Q, berarti Q-nya adalah perusahaan ya. Perusahaan ini. Nah, perusahaan akan mendanai seluruh biaya sertifikasi profesional
pilihan mereka. Nah, merekanya ini siapa? Karena ada subjeknya, berarti merekanya adalah Rian, ya. Sehingga jawabannya itu adalah yang B, ya teman-teman ya. Perusahaan akan mendanai seluruh biaya sertifikasi profesional pilihan Rian, ya. Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah, untuk contoh soal nomor 2, ya teman-teman juga bisa untuk mencobanya terlebih dahulu dengan cara mempause videonya, kemudian kita sesuaikan dengan pembahasannya. Nah, untuk contoh soal nomor 2, jika seorang karyawan memenangkan penghargaan bulanan, langsung saja ya kita notasikan ini P antara jika dan maka. Berarti ini P. Sesudah maka, ia akan menerima bonus tambahan di akhir tahun. Berarti ini adalah I, ya. Nah, selanjutnya diketahui bahwa sepanjang tahun ini Dina tidak pernah memenangkan penghargaan bulanan tersebut. Oke, berarti tentang penghargaan bulanan, ya. Ini mengacu ke yang mana? Mengacu ke yang P, ya, penghargaan bulanan. Nah, namun di sini ada kata-kata tidak, teman-teman ya. Kalau tidak berarti itu adalah negasi, ya, atau kebalikannya. Berarti ini adalah negasi P. Nah, langsung saja kita tulis premis pertama itu bentuknya adalah implikasi, yaitu jika maka, P maka Q. Nah, premis kedua bentuknya adalah premis negasi P. Nah, teman-teman kalau kita lihat ya, di sini yang depan itu tidak sama, ya. Yang ini P, yang ini negasi P. Sedangkan modus ponen tadi, syaratnya itu yang depan harus sama persis yang depan. Ya, kalau yang ini tidak sama, sehingga tidak dapat disimpulkan. Ya. Nah, jadi jangan salah teman-teman ya. Kalau kita tidak pakai rumus ya, aturan penarikan kesimpulan, bisa saja kalian menjawabnya ini adalah negasi Q, padahal itu salah ya. Negasi Q adalah salah, tidak sesuai dengan aturan logika. Nah, gimana kalau nanti di kesimpulannya itu tidak ada opsi yang tidak ada kesimpulan seperti ini? Nah, maka itu bisa kita tambahkan kata-kata mungkin ya. Sehingga mungkin nanti negasi Q. Sehingga mungkin Dina, mungkin Dina tidak Q, berarti mungkin Dina tidak. Q-nya adalah menerima bonus tambahan di akhir tahun, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya kok bisa sih Kak seperti itu? Padahal kan masuk akal. Kalau tidak terjadi si penyebabnya tidak terjadi, maka akibatnya tidak terjadi dong. Nah, tidak seperti itu ya secara aturan logika. Jadi di sini kita jelaskan ya sedikit. Jadi implikasi jika maka, jika P maka Q, ya ternyata yang mutlak terjadi itu adalah si akibat. Ya. Nah, si penyebab, ini sebab, ternyata bisa saja ada banyak. Ya. Bisa P menyebabkan Q, kemudian A juga bisa menyebabkan Q, C bisa menyebabkan Q, sehingga kalau P-nya ini tidak terjadi, bisa saja yang lain itu terjadi yang mengakibatkan Q-nya untuk terjadi seperti itu, walaupun tidak ditulis dalam si premisnya, seperti itu ya teman-teman ya. Sedangkan si akibat itu mutlak teman-teman ya. Kalau Q-nya tidak terjadi, Q-nya ini tidak terjadi, ya otomatis P-nya tidak terjadi sesuai modus Tholen yang jika P maka Q, kemudian negasi Q. Kalau Q-nya tidak terjadi, ya otomatis P-nya juga tidak terjadi, sehingga kesimpulannya negasi P untuk yang modus Tholen, seperti itu ya. Jadi semua sebabnya tidak akan terjadi jika akibatnya tidak terjadi. Sedangkan jika penyebabnya tidak terjadi, belum tentu akibatnya tidak terjadi. Makanya ada kata-kata mungkin di sini. Seperti itu ya teman-teman ya untuk dasar logikanya. Oke, jika mungkin sudah paham di contoh soal nomor 2 ini, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, untuk contoh soal nomor 3 di sini karyawan perusahaan akan mendapatkan kenaikan tunjangan kesehatan jika. Nah, jika kita lihat ya teman-teman, jikanya di sini ada di tengah bukan di depan. Berarti ini bentuknya dibalik ya teman-teman ya. Jadi si akibatnya dulu,
Nah, ini akibatnya dulu nih yang ditulis nih. Baru si sebab di sini ya. Dan ini yang sebab. Nah, karena dibalik teman-teman berarti P-nya itu kita tulis yang di sini saja. Ya, biar gampang ya. Atau tetap boleh taruh di depan, tetap boleh. Ya, namun nanti bingung biasanya ya. Maka kita tulis P-nya di sebabnya saja. Nah, berarti akibatnya ini adalah I. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya saat ini catatan HRD menunjukkan bahwa Roni sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 7 tahun. Nah, kalau kita lihat, ini bekerja di perusahaan selama 7 tahun, apakah memenuhi yang P atau yang Q? Ya, kalau kita lihat yang P di sini memiliki masa kerja 5 tahun. Nah, di sini lebih dari ya, sudah bekerja selama 7 tahun, berarti lebih dari 5 tahun. Berarti ini memenuhi yang P ya, teman-teman ya. Jadi, dalam kalimat itu bisa saja teman-teman tidak sama persis, ya namun memenuhi. Berarti itu sudah bisa disimpulkan dengan variabel yang sama, ya. Berarti ini adalah jika P maka Q, premis keduanya adalah P. Nah, sehingga ini adalah modus ponens, ya depannya sama persis ini. Sama persis, coret-coret, berarti kesimpulannya adalah Q, ya. Karena di sini ada subjek yaitu Roni, berarti kita tulis Roni. Nah, Roninya adalah I. Nah, berarti Roni mendapatkan kenaikan tunjangan kesehatan. Seperti itu ya teman-teman. Sehingga apa opsi jawabannya? Opsi jawabannya itu adalah yang A. Oke, next ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 4. Premis pertama, jika seorang karyawan terpilih mengikuti dinas ke luar negeri, berarti ini P ya, ini P, maka ia wajib memperpanjang masa berlaku paspornya, berarti ini Q, seperti itu. Nah, premis kedua, Andi, ini subjek ya, tidak memperpanjang masa berlaku paspornya. Oh, berarti ini karena ada kata tidak, berarti negasi. Negasi dari mana? Negasi dari yang Q, ya. Oke, kita tulis dulu notasinya, berarti ini jika P maka Q, ya. Premis keduanya adalah negasi Q. Oh, udah tahu nih, berarti ini masuk ke penarikan kesimpulan modus apa? Berarti modus tollens, ya. Yang belakangnya sama, namun salah satunya ada negasi, ya. Berarti kalau kita coret Q-nya, nah seperti itu, sisa negasi dan P. Nah, seperti itu cara mengingatnya ya, teman-teman ya. Negasi P itu apa? Karena ada subjeknya adalah Andi, berarti Andi negasi P, ya. Berarti Andi ini tidak, berarti P-nya tadi adalah terpilih untuk mengikuti dinas ke luar negeri. Berarti Andi tidak terpilih untuk ikut dinas ke luar negeri. Seperti itu ya. Sehingga opsi jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, teman-teman. Oke, gampang sekali ya. Nah, next kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Nah, tapi sebelum lanjut teman-teman, kami informasikan bahwa Vismat sudah membuka tryout CPNS atau kedinasan gratis. Caranya gampang sekali, kalian cukup kunjungi website dari bimbelvismat.com, login, klik tombol coba tryout gratis, ikuti langkah-langkahnya, dan kalian sudah bisa mulai tryout-nya. Kalian bisa cek skor kalian beserta pembahasannya, perkembangan dari skor kalian setiap tryout, dan posisi kalian pada leaderboard. Kalian juga bisa beli produk dari tryout Vismat mulai dari 10 ribuan saja. Klik link di deskripsi untuk kunjungi website kami. Terima kasih teman-teman, support dari kalian sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. Oke, bisa kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal nomor 5, di sini ada prolog ya. Nah, kenapa ini prolog? Karena ini bukan sebab akibat ya. Baru dimulai dari yang desi di sini ya. Jadi prolognya adalah sesuai dengan peraturan internal perusahaan, desi
akan dibebaskan dari tugas piket akhir pekan apabila, oke, berarti ini dibalik lagi ya. Jadi ini adalah akibatnya dulu. Nah, ini akibatnya, akibat, baru sebab ya. Jadi apabila ini teman-teman sama dengan jika ya. Sama dengan jika. Apabila, jika itu juga sama ya. Apabila ia berhasil mencapai target penjualan mingguan, berarti ini adalah sebabnya. Oke, sama seperti tadi, berarti yang sebab kita simpulkan saja sebagai P ya. Yang akibat kita simpulkan sebagai Q. Seperti itu. Nah, premis selanjutnya, pada hari Sabtu ini, manajer operasional mengumumkan bahwa Desi resmi dibebaskan dari tugas piket akhir pekan tersebut. Oh, berarti ini sama persis dengan yang Q ya. Desi dibebaskan dari tugas piket akhir pekan ya. Kita tulis berarti notasinya di sini Q seperti ini ya. Berarti Q sama P. Nah, namun karena si sebabnya adalah si P, berarti ini seperti ini simbolnya ya, teman-teman. Boleh ditulis seperti ini, namun kita tulis yang umum saja ya, berarti yang P-nya dulu yang di depan. Berarti jika P, maka Q, seperti itu. Nah, kemudian premis kedua adalah Q. Nah, bisa tebak teman-teman ini modus apa? Nah, ya benar, ini bukan modus apa-apa ya teman-teman ya. Jadi ini bukan modus tolen, salah ya. Ini bukan modus tolen. Karena apa? Karena modus tolen itu yang belakangnya ini sama, namun salah satunya harus negasi. Boleh negasi di sini ya, atau boleh negasi di sini. Nah, sehingga kesimpulannya nanti negasi P. Tapi di sini karena sama-sama Q, ini bukan modus tollens ya, sehingga tidak dapat disimpulkan. Nah, tapi kalau kita lihat pada opsi jawabannya di sini tidak ada yang opsi tidak dapat disimpulkan. Benar ya? Nah, sehingga sama seperti tadi, ya ini bisa kita buat ada kesimpulan jika kita tambahkan kata-kata mungkin. Nah, harusnya kalau ini dicoret Q-nya, kan kesimpulannya adalah P ya. Ini kesimpulannya adalah P. Nah, tapi harus kita tambahin kata mungkin. Nah, berarti mungkin apa? Mungkin P. Ya, karena ada subjeknya, ya berarti kita tambahkan lagi ya. Mungkin Desi P. Seperti itu. Nah, sehingga mungkin Desi P-nya adalah berhasil mencapai target penjualan mingguan. Ya, berarti yang benar di sini adalah yang C ya, teman-teman ya. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini kita sudah bahas modus ponen, modus tolen. Nah, selanjutnya berarti kita bahas soal yang silogisme. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Apabila jika menyelesaikan sertifikasi manajemen proyek, koma, nah, koma di sini dia menunjukkan maka, ya teman-teman ya. Nah, jadi walaupun tidak ada kata-kata maka, koma ini sudah menunjukkan bahwa selanjutnya adalah akibatnya. Nah, sehingga sesudahnya apabila di sini kita simbolkan sebagai P, sudah koma berarti ini kita simbolkan sebagai Q, ya. Nah, kemudian di sini apabila jika berhak memimpin proyek skala besar, oh ternyata di sini dia sama dengan yang Q ya, sama persis. Berarti kita simpulkan juga sebagai variabel Q, seperti itu. Koma, nah berarti ini selanjutnya adalah variabel yang baru. Nah, sudahnya Q berarti adalah variabel R ya. Nah, berarti ini masuk ke dalam silogisme namanya ya. Jadi silogisme premis pertamanya dia bentuknya adalah jika P maka Q. Premis keduanya bentuknya adalah jika Q maka R. Nah, sehingga kalau kita tarik kesimpulan di sini Q-nya jika kita coret, kesimpulannya adalah jika P maka R. Seperti itu ya. Nah, jadi bentuk silogisme ya seperti ini teman-teman ya. Sebenarnya yang kita bahas dari tadi ini bukan silogisme, namanya adalah logika matematika atau penilaian logis. Cuma viralnya silogisme, ya udah kita sesuaikan saja ya untuk judulnya ya.
Nah, sebenarnya di sini kita bahas tentang logika matematika. Silogisme merupakan bagian dari logika matematika atau penerapan logis. Seperti itu ya. Nah, berarti apa jika P maka R ini? Berarti jika menyelesaikan sertifikasi proyek, maka ia menerima intensif kepemimpinan dari perusahaan. Seperti itu ya. Tapi di sini pakai kata-kata apabila, berarti yang benar jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Nah, jadi intinya teman-teman untuk silogisme ini dia menyederhanakan suatu kalimat yang berulang ya, di mana key-nya di sini sama, sehingga kalau kita coret kalimat berulangnya ini menjadi kalimat yang lebih ringkas ya, sehingga menyisakan sebab yang awal dan akibat yang terakhir, seperti itu. Nah, cara cepatnya teman-teman, jika silogisme, kalau kita pastikan bahwa premis satunya itu adalah implikasi, implikasi itu jika maka ya, berarti bentuknya adalah jika maka, dan premis keduanya juga jika maka. Nah, maka cara cepatnya langsung saja coret yang bagian tengahnya ya. Dicoret bagian tengahnya, kesimpulannya adalah yang awal dan yang akhir, seperti itu ya. Lebih cepat. Nah, tapi pastikan dua-duanya itu adalah bentuknya jika maka. Jika premis keduanya bukan jika maka, umumnya itu adalah modus ponens atau modus tollens. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 7. Untuk soal nomor 7, cinta akan mendapatkan bonus tahunan apabila. Oh, berarti di sini dibalik ya kalimatnya ya. Berarti yang akibatnya dulu, baru sebab. Nah, sehingga yang depan ini bisa kita simpulkan sebagai variabel Q ya. Sebenarnya boleh P juga, cuma kita tulis Q aja ya. Karena dia adalah akibatnya. Kemudian setelah apabila, di sini itu adalah variabel P ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di sini ada kata-kata hal ini. Nah, apa itu hal ini? Hal ini itu selalu mengacu ke variabel yang sebelumnya, teman-teman ya. Hal ini. Jadi kalau kita baca lengkap ya, sebenarnya cinta akan mendapatkan bonus tahunan penuh apabila ia mencapai target kepuasan pelanggan di atas 95%. Nah, hal ini itu menunjukkan yang P, berarti ia mencapai target kepuasan pelanggan di atas 90% apabila ia menghadiri seluruh rangkaian pelatihan pelayanan prima yang diadakan perusahaan. Seperti itu ya. Jadi ingat kalau ada kata-kata hal ini itu sama dengan variabel yang sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan sebagai P ya. Nah, kemudian sudah apabila di sini berarti sudahnya P berarti ada R ya. Nah, sebenarnya variabelnya agak rancu ya. Ini Q dulu, P baru R. Nah, tapi teman-teman gampang saja karena ini sudah kita pastikan bahwa silogisme ya, karena dua-duanya adalah implikasi, berarti yang tengah ini kita coret, teman-teman. Nah, ini kita coret, juga kita coret. Nah, sehingga kesimpulannya apa kalau dalam bentuk paragraf? Berarti ini Q-nya dulu ya. Q-nya dulu baru yang R. Nah, tapi ingat teman-teman di sini apabilanya itu ada di tengah. Nah, sehingga yang sebabnya itu justru yang R ya. Akibatnya itu yang Q, sehingga anak panahnya seperti ini. Kalau kita tulis dalam bentuk paragraf, berarti cinta akan mendapatkan bonus tahunan penuh apabila ia menghadiri seluruh rangkaian pelatihan pelayanan prima yang diadakan perusahaan. Nah, tapi jika kita cek pada opsi jawabannya, di sini tidak ada yang sama ya. Nah, sehingga boleh kita balik saja nih untuk kalimatnya, jikanya kita taruh di depan ya. Apabilanya ini tidak ada yang apabila juga, berarti kita bisa ubah pakai jika ya. Di sini ada jika. Nah, sehingga jika ia menghadiri seluruh rangkaian pelayanan prima yang diadakan perusahaan, maka cinta akan mendapatkan bonus tahunan penuh. Berarti opsi jawabannya yang mana? Opsi jawabannya yang A. Seperti itu ya teman-teman ya.
Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, di sini kita lihat ada 3 buah premis ya teman-teman ya. Nah, umumnya jika 3 buah premis, itu umumnya premis 1 dan premis 2 itu pasti silogisme teman-teman. Nah, barulah premis ketiga ini bisa bentuknya implikasi sehingga silogisme lagi atau premis pada variabel biasa. Ya, sehingga kita menarik kesimpulan nanti 2 kali di sini. Nah, kita notasikan terlebih dahulu di sini untuk premis pertama, jika Ayu memenangkan penghargaan karyawan teladan, ini adalah P, maka ia diundang ke gala dinner tahunan perusahaan. Berarti ini adalah Q. Nah, jika Ayu diundang ke gala dinner tahunan perusahaan, berarti sama ya, Q juga. Selanjutnya, maka ia akan memberikan pidato sambutan di depan direksi. Oh, berarti ini R, ya. Selanjutnya, Ayu memenangkan penghargaan karyawan teladan. Oh, berarti ini sama dengan variabel yang P ya, teman-teman ya. Berarti ini juga P. Nah, sehingga kita tuliskan dahulu untuk notasi premisnya. Nah, untuk premis 1 di sini bentuknya adalah jika P maka Q. Premis keduanya adalah jika Q maka R. Nah, premis ketiganya adalah P ya. Sehingga jika kita tarik kesimpulan dulu untuk premis 1 dan premis kedua. Karena dia silogisme ya. Nah, untuk kesimpulan dari premis 1 dan premis 2 karena silogisme kita coret ya, sehingga kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, tinggal dengannya premis ketiga nih. Berarti premis ketiganya P. Oh, berarti ini adalah modus ponens ya, sehingga kesimpulannya adalah yang R ya. Karena ada subjeknya berarti Ayu adalah R ya. R-nya di situ bisa kita lihat ya, berarti Ayu akan memberikan pidato sambutan di depan direksi. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang C. Nah, bisa dipahami ya teman-teman untuk contoh soal tentang silogisme ini, tentang logika matematika ini. Nah, di sini saya punya PR untuk kalian ya. Bisa dijawab untuk PR-nya di kolom komentar. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas untuk silogisme yang tipenya adalah berkuantor ya. Jadi semua sebagian, tidak ada semua, tidak ada sebagian, semua-semua. Nah, itu kita akan bahas di video part 2. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.